perjalanan kali ini direncanakan ketika perjalanan dimulai. Jadi sedikit cerita. Awalnya, rencana perjalanan ini ke suatu air terjun yang bernama Slingsing. Karena satu dan lain hal, nampaknya air terjun itu sudah tutup permanen. Sedih sekali rasanya. Jadi saya harus menyusun rencana di perjalanan. Qadarullah membawa saya pada perjalanan ini. Di perjalanan mencari air terjun, saya sampai sekitar 5 kali bertanya kepada orang di jalan dan di kebun. Air terjun ini menempuh waktu sekitar 15 menit dari persimpangan Curug Bali. Akses jalan menuju air terjun adalah jalan setapak melewati kebun warga yang didominasi dengan tanaman karet. Di perjalanan, saya melalui pondok penduduk yang sedang menjemur padi. Sambil meminta izin untuk lewat, saya bertanya lagi untuk memastikan air terjun yang saya tuju. Dari persimpangan jalan tadi, untuk menuju ke air terjun, waktu yang ditempuh kurang lebih sekitar 20 menit dengan hiking. Barulah tiba saatnya sampai menemui aliran sungai. Sebenarnya, aliran sungai ini langsung menuju ke lokasi puncak air terjun. Karena saya ingin melihat air terjun dengan jelas dari sudut depan, jadi jalan yang saya ambil harus memutar. Dengan akses jalan yang dilalui kebanyakan tertutup semak. Menempuh jalan yang sedikit menanjak untuk sampai tepat di depan lokasi tujuan kita. Dan inilah Curug Gading yang terletak di Desa Lebak Budi, Kecamatan Panang Enim. Memiliki ketinggian sekitar 3 meter dan bertingkat-tingkat kecil di bagian puncak air terjun. Siapa sangka, walaupun tidak cukup tinggi, air terjun ini menakjubkan. Bahagia sekali rasanya. Bahkan, sesuatu yang tidak direncanakan, itu pun sudah ditakdirkan dengan sebaik-baiknya. Setelah melihat-lihat situasi dan kondisi air terjun, saya memilih untuk menikmati air terjun dari atas puncaknya. Oh iya, air terjun ini memiliki nama Curug Gading. Tentunya ada alasan sendiri diberi nama Gading. Ceritanya adalah ketika air surut di dasar air terjun akan terlihat bebatuan yang berwarna kekuningan. Oleh warga lokal, melihat warnanya menyerupai gading, maka dari situlah nama Curug Gading ini berasal. Di area puncaknya, air terjun ini memiliki area yang luas. Dasarnya yang cukup licin, tapi masih aman untuk dilewati. Tetapi, harus tetap hati-hati, harus memilih pijakan yang pas dan menjaga keseimbangan tubuh, agar tidak terpeleset karena aliran air yang cukup deras. Air yang mengalir jatuh dari air terjun membuat perasaan tenang dan suasana terasa sangat damai, menenangkan pikiran dari banyaknya retorika kehidupan dan bisingnya kota. Maka sempatkanlah untuk memberi diri asupan ketenangan jiwa. Melakukan pelarian ke alam nampaknya pilihan yang baik, seakan menyatu dengan keindahannya. Menghabiskan waktu berkegiatan di alam bebas bukanlah kegiatan yang sia-sia, bukan?
Walaupun terasa lelah, semuanya terbayar sempurna. Menikmati tetesan demi tetesan air yang membasahi tubuh terasa menyegarkan. Ditambah, panorama pemandangan hijau dan luas begitu mempesona. Terik matahari tidak terlalu terasa, karena nampaknya kalah dengan dinginnya air yang mengalir di tubuh ini. Menikmati air sambil berendam adalah hal yang menyenangkan. Sensasinya serasa menyatu dengan aliran air. Air mengalir sampai ke sekujur tubuh. Namun sangat disayangkan tidak bisa berenang di area bawah air terjun karena kondisi yang tidak memungkinkan. Padahal menikmati hempasan air di bawah air terjun sangat mengasihkan. Apalagi kalau bisa melompat. Tapi begini saja sudah lebih dari cukup. Bisa merasakan ketenangan ini adalah anugerah yang begitu luar biasa. Tidak ada yang salah jika apa yang kita inginkan tidak sesuai rencana. Bahkan, sesuatu yang tidak direncanakan sekalipun itu sudah direncanakan, bukan oleh kita, tapi ada campur tangan Sang Pencipta. Mungkin yang kita rencanakan belum baik untuk kita, dan yang terbaik pastinya akan diberikan kepada kita kalau sudah memang takdirnya. Curug Gading akan menjadi cerita sendiri di rangkaian perjalanan ini. Perjalanan yang panjang dan menyenangkan harus berakhir juga. Akhir Tuhan turun akan terus berlanjut untuk disambut. Butuh waktu sekitar 5 menit perjalanan dari simpang Curug Gading ke perkebunan warga tempat saya menitip kendaraan. Pak Sulaiman namanya. Beliau yang banyak membantu dan memberi informasi tentang air terjun. Begitu baiknya Pak Sulaiman, bahkan helm saya disimpannya di dalam pondok dan jok motor ditutupinya agar tidak panas. Rupanya beliau belum pulang karena menunggu saya. Terima kasih Pak Sulaiman. Dan akhirnya saya mengantar Pak Sulaiman pulang sampai ke rumahnya dan bercerita banyak selama di perjalanan.